Saudara, orang tua dari Sultan Rifat Al-Fatih, seorang remaja yang terjerat kabel di jalan di Jakarta, hingga kemudian saat ini kondisinya tidak bisa berbicara, mendatangi Polda Metro Jaya. Kedatangan orang tua korban adalah untuk berkonsultasi dengan pihak kepolisian terkait permasalahan yang menyebabkan anaknya menjadi terluka. Orang tua dari Sultan Rifat Al-Fatih juga mengatakan pihak perusahaan dari pemilik kabel sempat mendatangi dirinya beberapa hari lalu dan menawarkan sejumlah uang. Namun orang tua Sultan menolak uang tersebut. Kami akan konsultasi dulu. Karena terus terang masalah ini adalah masalah yang kami sendiri juga tidak harapkan. Jadi kami mau konsultasi dulu dengan Polda untuk mendapatkan pencerahan sebelum kami akan melakukan atau menindaklanjut berikutnya. Ini kita baru duduk bersama, minta saran dokter ahli. Ini bukan soal uang, rekan-rekan. Saya butuh uang, betul. Tapi sekali lagi ini bukan soal uang. Ini soal keadilan yang fair. Jangan sampai saya dianggap merampok ataupun memeras beliau-beliau. Tidak, saya orang kecil. Tapi saya juga tidak ingin beliau datang dengan menghina saya dengan uang sejumlah itu. Sedih dan sakit hati saya. Saudara, inilah lokasi di mana Sultan Rifat terjerat kabel optik yang menjuntai di jalanan. Ia terjerat di bagian leher ketika mengendarai sepeda motor. Lokasinya tepat di kawasan Jalan Pangeran Antasari di Jakarta Selatan. Kejadian ini terjadi pada 5 Januari 2023 lalu dan akhirnya mengakibatkan bagian leher dari Rifat mengalami luka cukup serius di bagian lehernya. Ini adalah Rifat, seorang mahasiswa yang bisa dikatakan sekarang cacat setelah terkena jeratan kabel optik yang menjuntai di Jalan Pangeran Antasari, Jakarta Selatan di bagian lehernya. Rifat mengalami kesulitan untuk berbicara sampai saat ini. Dari hasil pemeriksaan, dokter menyebut Rifat mengalami luka yang cukup parah yang mengakibatkan dirinya tidak bisa berbicara, makan, dan minum secara normal seperti sebelum dia terjerat kabel optik. Pihak keluarga sendiri berharap agar pemilik kabel dapat bertanggung jawab. Saudara, apakah kabel masih menjuntai di lokasi kejadian tempat Sultan Rifat menjadi korban terjerat lehernya? Jurnalis Kompas TV, Abel Insani, sudah berada di sekitar Jalan Antasari, Jakarta Selatan. Abel, selamat pagi. Abel, dari tempat Anda akan menyampaikan laporan pada saat ini, di mana tepatnya? Anda bisa gambarkan posisi Rifat yang waktu itu menjadi korban dari menjuntainya kabel di bagian leher ketika dia mengendarai sepeda motor. Abel, silakan. Iya, Bayu. Memang saat ini saya berada di Jalan Pangeran Antasari, Jakarta Selatan, di mana kalau saya lihat tadi pada saat saya perjalanan ke TKP atau di tempat kejadian perkara, ini memang banyak atau terlihat kabel-kabel ini menjuntai di jalan begitu ya. Nah, ini juga saya berada di titik di mana pada saat itu Sultan Rifat, seorang mahasiswa yang kecelakaan karena terlilit kabel optik fiber optik maksud saya. Nah, saya akan memperlihatkan kepada Anda, Bayu dan juga saudara, inilah rangkaian dari kabel-kabel yang berada di pinggir jalan. Kalau kita lihat memang berantakan begitu ya, Bayu, bisa dibilang karena posisinya memang sangat dekat dengan bisa dibilang pejalan kaki. Bahkan kalau bisa saya gambarkan, ini hanya mungkin 1 jengkal dari kepala saya, kabel-kabel ini menjuntai. Memang berbahaya ketika pada malam hari Rifat atau Sultan Rifat ini berjalan, maksud saya mengendarai sepeda motor dengan pencahayaan yang cukup minim di sini pada saat malam hari. Nah, pada saat itu Rifat mengendarai sepeda motor di malam hari sekitar pukul 22.30. Lalu ada mobil di depannya atau Rifat itu berjalan di belakang mobil begitu dan kabel itu terseret mobil. Tapi mobil tetap bisa jalan dan akhirnya dari kabel tersebut menimpa Rifat dan Rifat pun terlilit
dari kabel fiber optik tersebut. Dari sinilah Rifat mengalami kecelakaan dan akhirnya menderita luka yang cukup serius dan harus dirawat di rumah sakit. Komponen dari kabel ini juga cukup berbahaya, Bayu, kalau bisa dijelaskan bahwa ada serpihan kaca di dalam komponen fiber optik sehingga ini memang cukup berbahaya ketika mengenai seseorang. Nah, di jalan Antasari ini, kalau tadi saya sempat bertanya dengan warga, memang pada malam hari ini cukup minim pencahayaannya sehingga tidak terlihat, padahal kabel-kabel yang ada di sekitar jalan Antasari ini kan cukup rendah ya. Kalau bisa dibilang kalau saya jalan kaki juga mungkin kepala saya bisa mengenai karena hanya memang 1 jengkal di atas kepala saya dan itu cukup berbahaya. Nah, untuk saat ini juga dari keluarga Rifat sudah melapor ke Polda Metro Jaya untuk melakukan konsultasi terlebih dahulu terkait dengan nantinya apakah bisa menindaklanjuti terkait dengan kecelakaan dari Sultan Rifat sendiri. Bayu. Baik, Abel Insani, terima kasih sudah menggambarkan kepada kita bagaimana situasi terhadap korban Rifat dari kawasan Antasari di Jakarta Selatan, tempat kejadian pada saat itu. Terima kasih.